Oke ya, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau memang hanya satu penulis di lapangan silakan, karena saya pernah lihat kawan saya sendiri yang saat ini sedang S3, dia menulis ke Scopus, itu memang menulis sendiri. Dan ternyata sempat saya tanya, itu memang nulis sendiri? Ya, itu benar nulis sendiri, nggak ada pembimbing, nggak ada segala macam, nggak ada tim, saya nulis sendiri. Oke, saya ya percaya ya, maksudnya dengan kawan menjawab seperti itu, karena memang kawan rata-rata kan jawab ya natural ya. Oke, di sini oke. Akan tetapi ya, beberapa akademia melakukan penelitian dan penulisan secara berkelompok. Nah, ini ada beberapa hal ini. Jadi ketika misalkan itu dia nyatakan demikian, memang benar dan dia bisa membuktikan segala macam, ya nggak ada masalahnya ya. Tapi di lapangannya orang tuh melakukan penelitian tuh sama menulis itu secara berkelompok, itu jelas ya, sangat jelas sekali. Nah, ini jadi problematik ya ceritanya ya, hal-hal seperti ini, karena memang di dunia nyatanya kalaupun ada yang bisa nulis sendiri pun karena gini ya, dosen itu kan banyak banyak pekerjaan ya. Jadi ibarat kata orang ngajuin hibah aja itu dia bertim ya ceritanya. Nah, makanya ketika nanti mau penelitian, kalian tugas dan kawan-kawan sudah dibiasakan dengan kelompok. Jadi bukan apa ya bahasanya, bukan saat ini karib dengan teman sekarang ya, maksud saya ya, bukan, tapi kompaklah dengan teman seangkatan. Kenapa? Saya tidak tahu kamu nanti itu setim dengan dia atau tidak ya. Jadi makanya selalu dibuat kalau kompaknya ada seangkatan, bukan teman terdekat kamu, bukan ya. Jadi bisa saja nanti kamu KP bareng siapa, penelitian dengan siapa, TA dengan siapa. Nah, itu dia, nggak tahu nanti kerja bareng dengan siapa. Nah, jadi maksud saya bukan klop dengan, ya boleh punya teman terdekat, tapi dengan teman seangkatan itu juga kompak, itu dia ya. Terus ini ada konvensi persetujuan tidak tertulis terkait authorship antar bidang ilmu berbeda. Dalam ilmu natural atau natural science, kepenulisan bersama-sama merupakan suatu norma yang merefleksikan praktek penelitian tim. Karenanya kepenulisan biasanya melibatkan tim riset keseluruhan, mulai dari peneliti utama sampai ke teknis dan mahasiswa doktoral. Ini kategorinya dosennya profesor ya, kita bilang kalau udah mahasiswa doktoral ya ceritanya. Karena kalau membina yang S1 ya minimal dosennya S2. Kalau dia membina S2 dosennya minimal S3. Kalau dia profesor ya S3, ya mahasiswa S3. Tapi biasanya profesor ini akan didampingi oleh dosen doktor yang menuju ke profesor, seperti itu ya. Dalam ilmu-ilmu seni, humaniora, dan ilmu sosial lainnya, penulis dalam suatu manuskrip kurang atau bahkan tidak umum. Nah, ini dia ya. Ada si Ilakovac ya dan kawan-kawan di tahun 2007. Seseorang diberi kredit sebagai penulis jika mencakup ya, membuat konsep dan desain penelitian, mengumpulkan data, melakukan saran dan memberikan keahlian statistika, ini kayak pengolahan ya maksudnya. Yang keempat, melakukan analisis dan interpretasi data, membuat draft artikel, memberikan revisi artikel secara kritis yang secara signifikan memberikan perbaikan kandungan intelektual. Nah, coba kita terapkan ya. Jadi kalau dia memberikan kontribusi dari 1 sampai ke 6 ini, arti kata silakan nama itu dimasukkan. Ini saya pernah konsultasi ya sama dosen saya di S2 ya. Saya nanya, nah kalau misalnya di lapangan nih terjadi sesuatu dan kawan-kawan terus tiba-tiba dia tidak berkontributor dan gimana ya, saya bilang gitu. Apa yang saya lakukan, saya bilang seperti itu. Dituliskan saja des, bahasanya begitu ya, dituliskan saja. Terus saya tanya mengapa, jawabannya karena hidup kita masih panjang. Nah, masih ketemu orangnya, masih hidup, ya tuliskan. Hidup nggak hidup, tuliskan. Karena ketika kamu melakukan join riset atau apa dan kawan-kawan di perjalanannya terjadi apa, nama itu tetap dicantumkan. Nah, inilah mengapa ketika kalian tim ya, maksudnya berusaha sekali dengan kawan-kawannya yang mungkin saya nggak peduli lah dengan tugas ini dan kawan-kawan, cobalah untuk terus
apa ya, mengayomi jangan sampai teman ini kita tinggalkan sebenarnya ya, kita tinggalkan. Mungkin saya pernah cerita ada satu kawan yang saat tugas kelompok dia itu dihubungin tidak bisa, ini berusaha menghilang, sampai akhirnya kawan-kawan ini ngomong ke saya bilang ini nggak bisa dihubungin Des, dia gini deh, udahlah kita cabut aja lah nama dia, bilang gitu. Masa, saya bilang gitu ya, ini ya kalau tugas kan sebenarnya ya easy aja ya sebenarnya, cuman kan masalahnya kita tuh kan punya hubungan dengan kawan kan cukup lama ya, selek sekali oke, 2 kali oke, tapi kan tetap guyup ya maksudnya. Sampai akhirnya saya telepon, terus saya bilang kamu di mana, saya bilang lagi di luar. Oh oke, saya bilang bisa kesini bentar ya, saya bilang bawa bala-bala sama kertas lah, serim, saya bilang kalau nggak namanya dicoret, saya bilang gitu kan, karena kawan-kawan tidak bilang namanya mau dicoret gitu ya. Terus saya bilang jadi kalau kamu kirim pesan dia nggak balas, saya anggap pesan itu tidak sampai, jadi harus berbalas ya maksudnya. Nah terus dia datang dengan cepat, saya bingung aja ngeliat dia ya, kenapa ini orang ya. Terus dia bisikin saya mau nganter bapak saya, oh ternyata ada masalah keluarga. Terus saya bilang ya udah sana berangkat, saya bilang ya. Akhirnya dia pergi, teman-teman pada marah ya karena dia kan nggak kontribusi, ngapain namanya dimasukkan. Saya bilang ya udahlah masukin aja untuk kali ini, saya bilang gitu, untuk kali ini ya. Akhirnya saya bertanya ke dia ada apa, saya bilang lagi ada masalah begini, tapi nggak bisa begini, saya bilangnya nggak bisa begini. Sampai akhirnya berubah orangnya ya. Jadi kita tuh harus bisa tahu ya, maksudnya apakah ini ditoleri atau tidak ditoleri ya. Ini secara konsep idealisnya dia buat ini nih, mungkin dia ingin berkontribusi tapi terhalang oleh waktu dan kawan-kawan, ini dia. Makanya kita harus karib dengan semua kawan yang ada di angkatan, minimal satu angkatan lah ya, mau lintas angkatan ya bagus lagi ya, saya bilang. Karena mungkin kamu bisa nanti nulis bareng kakak kamu dengan adik kamu ya. Ini hal-hal yang idealis ya, kita bilang idealis. Jadi adalah beberapa artikel itu saya pernah juga ngobrol sama kawan, ya kan nggak kontribusi sih dia, nggak nulis, nggak ini, nggak ada kontribut dalam material maupun non material, kenapa namanya dimasukkan. Ya udahlah ikut aja kata saya bilang gitu, sampai saya males menjelaskan ya mungkin ya. Begini ya, hidup itu berubah ya dengan ngikutin konsep seperti ini, kredit ini. Jadi saya rasa waktu kita ngobrol pertama kali mau riset bareng atau pengabdian bareng itu kita sudah deal bahwa apa yang mau kita lakukan ini akan panjang, bukan kegiatannya selesai terus itu selesai, bukan, tapi sampai akhirnya artikel itu terbit 2-3 tahun kemudian ya, padahal kegiatannya udah selesai di belakang. Jadi saya hanya ingin mencoba menghargai diri saya, bukan menghargai orang lain. Saya menghargai diri saya, di tahun itu saya kerja bareng sampai akhirnya 2-3 tahun saya mau menerbitkan kegiatan itu dalam bentuk jurnal. Maka saya harus menghargai diri saya karena saya pernah komit untuk kerja bareng. Itu yang saya pegang. Jadi kalau kamu sudah setim ya, suka nggak suka dengan tim kamu, saya nggak yakin, karena ada beberapa tim itu yang dipilih secara acak, ada yang dipilih berdasarkan keinginan kamu. Kalau secara acak saya tidak masalah ya, maksudnya harus dibawa gimana pun kondisi tim itu, misalnya berantakan, capek, lelah, atau tidak patuh dan kawan-kawan, itu yang dicoba dipahami ya. Lalu ketika kamu pilih secara tim itu berdasarkan keinginan kamu, maka itu jauh lebih sulit lagi ya maksudnya, karena kan banyak kita tim kelompok belajar itu kan berdasarkan keinginan kamu ya maksudnya. Nah maka itu harus bisa dipahami ya. Jadi yang diatur itu adalah cara memperlakukan orang lain, mungkin lebih ke sana ya. Jadi kalau singkat kata, kemarin ngomel-ngomel boleh asal tangannya tetap gerak ya. Saya tidak peduli dengan permasalahan di perjalanan, tapi endingnya adalah pekerjaan itu tuntas ya. Ya tapi tetap ya sesuai porsi, jangan kamu capek sendiri nanti malahan ya. Oke, poin yang bukan poin selanjutnya, penjelasan selanjutnya adalah setelah menentukan siapa-siapa yang ada di dalam penulis, maka problem selanjutnya adalah menentukan urutan nama author. Urutan nama author itu menjadi isu yang sensitif, benar, karena saat ini kan kita dituntut untuk, bukan dituntut ya, ada goals yang
penulis kalau kita sudah terbit ke jurnal terakreditasi itu dia menjadi poin bisa sidang, bahasanya seperti itu. Nah, jadi kan teman-teman yang kemarin masuk ke jurnal Sinta 5 lah ya, kita bilang ada berapa tim ya, 3 tim kalau nggak salah ya yang kemarin dibantukan ya. Nah, itu tuh bisa dikatakan ya sensi ya. Kalau buat Ian mah kan Ian cuma nulis sendiri terus di guidance saya, jadi saya tidak terlalu memahami ada apa permasalahan di sana. Namun ada permasalahan yang tadi temennya tidak nulis, tidak bantu, dia penulis pertama seperti itu ya. Bagaimana ya? Kalau saya sih jawabnya ya udah nulis lagi aja, masih ada waktu kan, sekarang mah anaknya semester 3. Ya sudah, saya bilang next, hati-hati, saya bilang ya, karena kan saya tidak tahu kalau misalkan ada permasalahan demikian ya, maksudnya. Oke, ini harus diurutkan ya ceritanya. Urutan author ini jadi sensitif ketika kalau ini berkaitan dengan dosen ya, lain ya. Makanya kalau hasil penelitiannya adalah mahasiswa, penulis pertamanya mahasiswa, tidak boleh dosennya. Itu sudah menjadi poin ya, maksudnya, dan juga kode etik. Jadi antara mahasiswa dengan dosen juga saya memahami. Mungkin yang kemarin juga mungkin nanti kamu lihat di Google Scholar-nya yang karya mahasiswa teknik kimia ya, maksudnya di situ juga dijelaskan saya sebagai koresponden saja, tidak menjadi penulis pertama karena yang mengerjakan kan kalian. Nah, kalian tuh misalnya ada A, B, C, D gitu ya. Nah, A, B, C, D ini kan berembuk ya, siapa penulis pertama, kedua siapa, ketiga, keempat siapa. Nah, ini kan review artikel. Saran saya adalah saling bantu. Misalkan sekarang yang penulis pertama adalah A, nanti kan ada tugas lagi di tugas saya ya, nanti maju yang B, lagi maju yang C, maju yang D. Satu semester kan satu artikel, arti kata, kamu cukup banyak waktu untuk sampai semester ke-7. Jadi satu semester tuh satu, jadi saling bantu, saling gendong ya, jangan saling ribut ya, kita bilang. Jadi kamu bisa lihat aja di Google Scholar yang di karya mahasiswa itu, kamu bisa lihat di sana. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin jadi kayak nggak tahu strateginya seperti apa yang harus dilakukan. Sebenarnya kalau misalkan kamu dengan satu sama kawan kamu itu karib, baik, dan kawan-kawan, maka komitlah untuk melakukan pembuatan review artikel setiap semesternya ya. Nah, kalau yang ini mah ke arah dosen ya, ke arah pangkat dan kawan-kawannya. Jadi nanti kalau ada riset mahasiswa dan juga riset dosen, kalau memang itu memang pure punya mahasiswa, maka penulis pertamanya adalah mahasiswa. Sedangkan mahasiswa ini kan tim. Nih ceritanya ya, misalnya timnya tadi kayak ABCD, maka siapa yang harus diprioritas sebagai penulis pertama? Nah, penulis yang BCD kan nggak ada nih Bu. Iya, yang tadi, makanya saya bilang lewat review artikel. Karena kalau misalnya kamu mau penelitian sendiri dengan biaya sendiri, berapa uang yang harus kamu habiskan? Karena riset itu untuk paling murah ya, maksudnya dari bahan baku dan kawan-kawan aja selama ini yang dijalankan sekitar 20 juta ya. Jadi dibuat tim itu agar untuk mereduksi biaya ya, misalnya berapa orang segala macam ya. Kita juga coba cari yang materialnya tidak terlalu mahal untuk skala mahasiswa. Namun ketika kita masuk ke lapangan, maka yang kita lakukan adalah saling menggendong, saling membantu. Nah, jadi siapa penulis pertamanya? Nah, nanti penulis B, C, D itu akan mencicil sebelumnya itu ada di di review artikel. Nah, seperti itu agar untuk mencapai target yang tadi untuk sebelum sidang punya artikel terpublis di jurnal terakreditasi itu tercapai ya. Oke, di sini kalau bahasanya ini ya, cara terbaiknya adalah dengan mendiskusikan dengan semua penulis di awal terkait dengan urutan nama dan siapa yang menjadi penulis koresponden. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab sebenarnya bukan penulis pertama, tapi penulis korespondensi. Nah, mungkin ini yang bisa menjawab ya buat mahasiswa yang kemarin review artikel, kenapa email alamat korespondennya adalah saya. Kalau sekarang posisinya kan kalian mahasiswa S1, sedang S1 ya, bukan mahasiswa lulusan S1 ya. Jadi itu tidak cukup kuat kalau saya bilang. Jika nanti ada sanggahan dan kawan-kawan, jadi dilimpahkan ke saya. Sebenarnya itu kemarin kenapa pada
Bu, kenapa email saya dicoret? Saya bilang, email koresponden itu harus kuat segala macam untuk menjawab apabila ada sanggahan dan kawan-kawan, kayak saya bilang gitu. Terus sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah ini, karena dengan penulis koresponden inilah komunikasi antara penulis dan editor berlangsung. Ini dia ya ceritanya. Nah, ketika ada perbaikan sebenarnya juga nanti hasil dari editor itu juga disampaikanlah kepada penulis yang lain ya, kalau memang dibutuhkan ya. Kalau ini pernah kejadian di artikel saya, saat itu saya menggait Rian sama Rosita di bagian apa ya, perbaikan lahan produksi kalau nggak salah ya ceritanya. Nah, itu saya jelaskan, oh saya butuh gambar ini kita harus datang ke lapangan begini-gini. Nah, begitu di lapangannya mereka sudah setting, oh ini yang difoto, ini yang nggak difoto, ini segala macam. Jadi mereka itu bertanya ke saya, Bu, saya itu kan tidak bantu di draft artikel dan kawan-kawan. Oh ya benar, kalian tidak bantu saya di draft artikel, tapi kamu membantu di pengumpulan data, membuatkan saran, ini segala macam, di teks lapangan kamu masuk, makanya namanya dimasukkan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia adalah pembantu peneliti ya, di luar itu lain cerita ya. Maksudnya ada scoop yang orang ngebantu dimasukkan, ada scoop orang yang ngebantu nggak dimasukkan. Kenapa? Ada beberapa batasan, maksudnya ya, apakah memang hanya membantu di permukaan saja. Contoh yang misalnya kayak kemarin kan ada Fitria, ada Sabrina, ada Sri Fatima bantu saya di penelitian. Nah, itu namanya tidak saya masukkan karena mereka adalah pembantu peneliti, hanya ngambil data dan itu tidak mengolah. Sedangkan kalau kemarin saya melibatkan mahasiswa saya, itu namanya saya masukkan seperti itu. Oke, sampai sini ya, mulai dari pengiriman manuskrip sampai koreksi proof sebelum artikel dipublikasikan. Ada beberapa temuan yang bisa digunakan dengan urutan penulis ya. Rincian yang akan masuk sebagai penulis dan urutkan secara menurun dari yang paling banyak kontribusi, paling depan ya, sampai ke belakang paling sedikit. Nah, tapi di Indonesia ada yang berbeda. Jadi gini, kalau yang ini memang risetnya punyanya Pak Hadianto, saya bilang. Ini adalah orang yang membantu di belakangnya. Tapi lihat di sini ada bintang-bintang. Biasanya koresponden itu diberikan tanda bintang. Ada bintang 1, bintang 2. Apa sih artinya? Lalu ada huruf A, B, C, D, itu apa sih artinya? Oke. Di sini ada A, Department of Chemical Engineering di Diponegoro University ya. Lalu Marcelius Kriswandana ini adalah dia mahasiswa S2 ya di Ponorogo University. Ya, B-nya adalah ya. Oh, jadi beliau itu kerja di departemen, berarti dia S1. Lalu yang di B dia kerja juga di S2. Yang C, beliau juga punya lab namanya Center of Biomass and Renewable Energy, CBIORE ya. Beliau ini juga mengembangkan lab. Lalu yang si Marcel Linus itu juga bekerja di sini ya, termasuk personil di sini. Yang D adalah dia graduate student of energy di sini. Jadi si Marcelinus ini juga sekolah di sana ya. Jadi karena ini kawan ya, jadi saya tahu ceritanya ya. Jadi Marcelinus ini S2-nya di Diponegoro University dan pembimbingnya saat itu adalah Pak Hadianto. Lalu si Marcelinus ini sekolah S3 atau setelah lulus S3 lah ya. Terus Pak Hadianto ini punya riset lah kita bilang. Nah, Marcel ini membantu mungkin ditarik salah satu poin yang di sini ya. Atau semua poin ini diikuti nomor 1 sampai 6. Nah, dari sini dituliskanlah bahwa ada C dan D. Jadi kan nggak mungkin lagi dia menuliskan sebagai mahasiswa S2 nih si Marcelinus karena sudah lulus. Tapi Marcelinus ini pernah bekerja di CBIORE ya, sampai detik ini seingat saya. Nah, lalu ada poin D-nya, dan ternyata dia adalah mahasiswa lulusan saat itu masih sedang sekolah ya di S3 ini. Dia melibatkan nama kampusnya, mungkin memakai beberapa fasilitas kampus di sini di Seoul National University of Science and Technology, kalau dugaan saya, jadi memakai di sana. Jadi dipublishkan lah nama kampusnya. Lalu ada Heri Sutanto di poin E, ternyata kolaborasi dengan orang fisika di sini ya, FMIPA. Lalu yang F, Meini, ini adalah dia dari kimia di Ponorogo University.
seperti itu. Yang ternyata yang A ini adalah mahasiswa S1, Devita dan Ruthnya ini adalah mahasiswa S1 ya. Nah, ada bintang 1, ada bintang 2, kita baca sama-sama koresponden author. Nah, tadi kan kita bilang koresponden author itu rata-rata mungkin kebaca di buku yang di sini adalah dia 1 orang. Ternyata di sini ketika di lapangannya ternyata memang 2 orang. Jadi bisa koresponden autornya Pak Hadianto dan juga koresponden autornya adalah Marcelinus. Secara nggak langsung ini kaitannya cukup kuat ya. Jadi arti kata jika memang kalau ini kan dia posisi sedang S3 ya, maksudnya ini sudah cukup kuat untuk membuktikan dari kayak ada koresponden terhadap artikel ini. Jadi mereka melibatkan 2 orang tersebut. Kalau yang ini kalau saya baca ini dosen ya, dosen, lalu yang ini ini F ya, ini juga dosen ya, bisa dosen bisa mahasiswa, sorry ya, bisa dosen bisa mahasiswa karena tidak mencantumkan apakah dia student nggak student biasanya. Nah ini dia, tapi yang membedakan kalau ya kalau di sini seharusnya dituliskan mungkin student ya atau gimana ya, jadi itu ya, jadi bisa student bisa juga bukan student kita bilang ya. Tapi kalau kita mau tahu dia student atau nggak student, cari aja Google Scholar-nya apakah dia mahasiswa. Nah ini kalau saya lihat sih ini student ya, kalau saya lihat student. Jadi ini kolaborasi, ini riset utamanya dari Pak Hadianto dibantu oleh rekan-rekannya dan melibatkan Marcelinus sebagai corresponding author terhadap dari draft artikel ini hingga terbit kita bilang. Bahkan nanti di lapangannya bisa saja kalau ada di luar mau kolaborasi bareng bisa hubungi Pak Hadianto atau Marcelinus seperti itu ya chatnya. Tapi yang menghubungi pasti dosennya bukan mahasiswanya ya, kalau kecuali joint riset yang sudah ada MOU atau MOA. Jadi di lapangannya itu bisa hal-hal yang berbeda ya, maksudnya tidak ajak seperti ini karena di lapangannya kalau itu make sense ya pakai ya, bukan koresponden yang demikian ya. Misalkan nih sekarang misalnya saya tidak tahu ya, misalnya Ian nanti kerja di LIPI, terus Bu saya punya ada data seperti kita ngolah bareng, bisa saja nanti korespondennya adalah 2 orang karena Ian kan juga melibatkan kampusnya atau tempat dia bekerja butuh publikasi dan kawan, maka itu dituliskan seperti itu, disesuaikan ya di lapangannya. Oke, di sini ya. Metode ini nampak merupakan metode yang paling fair, akan tetapi sulit menentukan besarnya. Nah ini dia, kayak tadi saya bilang ada penulis A, B, C, kita nggak tahu loh kontributornya A itu berapa, B berapa, C berapa, makanya saya bilang selagi menunggu penelitian, lakukanlah review artikel untuk mencicil itu. Kalau review artikel berarti kan kamu punya bisa kamu sendirian, bisa kamu bareng tim lagi ya. Jadi per semester minimal 1 artikel kamu udah siap. Ya, jadi semester 3 lah, mulai semester 3 ya. Kalau kemarin sih yang angkatan 2019 selesai dari semester 2 di coaching sama saya ya, walaupun ini apa gitu kan, nanti lambat laun juga paham kok karena di coaching. Kalau saya lepas itu nggak mungkin ya, jadi di coaching oleh saya yang buat mau aja ya, karena saya juga berikan materinya, ini topiknya apa, yang mau ambil siapa, nggak semua orang tertarik kok, maksudnya karena kan itu menghabiskan waktu, pikiran, capek dan kawan-kawan. Tapi ketika itu tercapai, nah disitulah baru menyadari bahwa itu penting. Ya silakan saja ya, maksudnya ya. Karena kan ada banyak sekali, kalau 2020 belum semester ini ya. Nanti mulai dari 2000 angkatan genap, mulai genap itu udah mulai mencicil judulnya apa. Nanti semester 3 mulai ketemu hal-hal apa yang mau dilakukan ya. Jadi kalau yang kemarin sudah berapa ya? Lumayan lah ya, 8 artikel, maksudnya dibabat segala macam. Nanti kamu bisa lihat di Google Scholar yang teknik kimia itu ya, kamu bisa cek di sana, kamu melihat ya. Untuk segi bagus belumnya tulisan itu ntar dulu ya, kalau saya bilang saya lebih kepada kita ngumpulin dulu datanya, apa yang mau dikerjakan, ini sebagai bentuk implementasi dari teknik penulisan ilmiah atau bahasa Indonesia lah ya. Saya sih masih pengen namanya adalah teknik penulisan ilmiah, tapi nama mata kuliah kamu diubah jadi bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang teknik kimia ya maksudnya. Jadi kita mencoba mengaplikasikan ke dalam teknik penulisan ilmiah yang berbau teknik kimia. Oke, lanjut lagi di sini. Masih banyak ya. Wow. Oke.
Kontribusi antar penulis dalam manuskrip sebagaimana membandingkan antara buah pir dengan buah apel. Sulit juga ya, enak keduanya ya. Seseorang yang kontribusinya merancang penelitian dan membuat proposal penelitian selama 1 minggu, kontribusinya tidak kalah dengan seorang yang melakukan penelitian dan pengumpulan data selama 2 bulan. Ini bisa-bisa materi kuliahnya buat 2 pertemuan ya, agak banyak ya ngejelasinnya. Oke, seseorang mungkin menyebabkan pekerjaan proyek penelitian untuk sukses karena yang diusulkan, misalnya siapapun yang nulis draft artikel tersebut ditulis sebagai nama pertama. Oke, silakan ya. Terus rinci nama-nama dan urutkan nama-nama sesuai alfabet. Nah, ini nih dia ya. Ini yang kemarin kita silakan ya. Metode ini merupakan metode langsung dan merupakan urutan ortografik yang tidak menunjukkan sesuatu yang signifikan. Nah ini kenapa diambil langkah ini kemarin? Ya kan topiknya dari saya, mau ambil sok, nggak dikerjain sok, silakan. Begitu jadi, barulah di situ ributnya ya ceritanya. Ya nggak apa-apa, belajar ya, belajar di situ. Akhirnya, oh ada seperti ini, oh ada seperti ini. Justru kamu yang sudah kontributor, bukanlah penulis pertama, menjadi peluang. Oh saya nulis lagi nih, ibu sudah kasih solusi begini. Ya kalau sudah kadung, sudah telanjur, ya sudah. Maksudnya ya, sudah belajar dari sana, sudah bagus. Metode ini merupakan metode tidak langsung dan urutan alternatif tidak menunjukkan sesuatu yang signifikan apapun. Cara ini dilakukan dengan cara sederhana, dengan membuat list nama keluarga, lalu mengurutkan sesuai abjad. Kalau ini beda. Dan sekarang nama saya Desi Agustina Sari, nama saya adalah Sari. Ya kan nama belakang, dia bilang kan nama akhir lalu diurutkan. Jadi namanya kalau diurut, nama saya kan D, jadi nama saya urutan di S. Nah, jadi DA ya. Nah, jadi kalau diurutan nama saya gini ya, saya ada di belakang bukan di depan karena nama saya D-nya di depan itu ya tadi ya. Oke, cara ini menjadi masalah karena kalau misalnya dia hurufnya A, maka dia akan selalu membuat penulis pertama ya ceritanya. Cuman kemarin mahasiswa saya itu dia memikirnya ya ini DA Sari, yang disingkat adalah depannya. Jadi urut alfabetnya ya kayak kita biasa di daftar hadir. Jika kelompok penulis ini bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang, maka cara penulisan urutan namanya dilakukan secara bergantian. Nah ini, misalnya kamu setim dengan A, B, C, D terus gitu ya. Udah, sekarang A, nanti semester besok B, semester besoknya C, semester besoknya D, si penulisnya. Ya silakan ya. Letakkan penulis yang paling kurang berpengalaman sebagai nama pertama. Untuk membantu membangun karya. Ya silakan banget. Di Indonesia ada beberapa artikel seperti ini. Misalnya saya nih penulis pertama gitu ya. Ada kawan-kawan saya di dalam tim riset. Terus saya minta kolaborasi dengan untuk bantu penulisan saya untuk segala macam seorang profesor saya. Beliau adalah nama di belakang. Ada beberapa orang melihat artikel itu ketika penulis hebat ya atau orang sudah punya nama di ajang penulisan ya di tingkat internasional ada di belakang, maka sebenarnya yang paling sangat menentukan itu ada di belakang. Ini ada beberapa. Ya, misalkan itu ada beberapa hal yang umum lah ya kita bilang ya. Tapi lain cerita ketika profesornya nama pertama kita yang kayak tadi lah yang kayak seperti ini ya. Ini profesornya di depan, belakang-belakangnya mahasiswa. Oh ini risetnya dosen. Seperti itu, orang sudah tahu ini risetnya dosen. Tapi kalau misalnya nama Ruth Febriana Aritonang di depan, itu untuk membantu suatu karir yang misal. Karena butuh untuk pemenuhan untuk sebelum sidang. Ya kayak tadi ada namanya Ian, Desi gitu, korespondennya saya, tapi nulis pertamanya Ian. Itu untuk memenuhi goals dari suatu penulisan. Nah kayak kemarin juga ada siapa lagi yang 5 ya yang bioetanol ya, bentar ya. Oke, ini ya, ini kayak Ian ya sama saya seperti ini ya udah, nggak masalah ya Ian ya pakai gini. Terus yang ini punyanya siapa ya? Suherman ini siapa ya SDM ya? Saya nggak tahu ya depannya siapa sih Suherman. Oh punyanya Mbak Suci, ini Mbak Suci ya, ini cukup banyak namanya ya segala macam. Oke. Kalau ini kan dia nggak urut alfabet dia. Kalau kita kan berdasarkan ini Suci, terus ini siapa?
Firdaus ya. Kalau ini dia nggak ngurutin, ini zigzag ya, dia ngambil yang mana. Ini Suci, ini Arif Firdaus, Riansa ini siapa? Oh, Hafiz, ini saya. Jadi kalau memang ini si A, B, C, nanti mungkin Mbak Suci akan bantu untuk semester besoknya Arif. Semester selanjutnya adalah punyanya si Hafiz Dwiki ya, dan kawan-kawan. Balik lagi yang tadi ya, berarti secara nggak langsung Mbak Suci sudah punya satu artikel yang tersinta 5 akreditasinya. Terus yang di sini nih, nah ini yang kemarin ribut-ribut itu ya, cek aja lah ya. Ini Bima, ada Alwan, ada Hani ya, ini ya. Siapa sih namanya nih? Karisma. Sebentar ya, lagi ngeliatin nama. Iya, Hani, ada Luluatun. Nah ini dia, karena Mas Bima ini nggak bantu, jadi pada marah pada akhirnya. Yang mungkin yang kerja antara dua orang nih ya. Ya udah, besok diperbaiki saja ya, maksudnya. Ini sudah ada 3 artikel yang Sinta 5, jadi Ian sudah ada, ini sudah ada Mbak Suci sama Mas Bima, jadi saling bantu nantinya. Dan tadi yang saya bilang, ya itu dirembukan dulu di awalnya ya ceritanya. Jadi kita tulis nama yang kurang berpengalaman, wah sangat sekali ya. Di sini ditulis yang kurang berpengalaman di depan sama mereka ya, untuk membantu karir. Padahal yang belakang juga belum punya artikel yang untuk goals ke sidang. Ya sudah ya, diikhlaskan, nanti kita coba lagi ya, nanti dibantu sama saya ya. Oke. Ini hal-hal yang ketemu di lapangan lah ya, kita bilang. Cara yang paling nyaman menentukan siapa penulis dan urutannya adalah pada saat studi direncanakan dan sebelum studi dilakukan. Nah ini harus deal-dealan di depan, dan untuk mempertimbangkan penggantian urutan nama dapat dilakukan selama studi dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing penulis atau setelah manuskrip ditulis. Semua penulis harus mempunyai peran dalam membuat draft dan melakukan editing manuskrip, serta menunjukkan persetujuannya dan ikut bertanggung jawab pada manuskrip final yang akan dihantarkan ke suatu jurnal. Pastikan semua penulis lainnya atau co-authors yang tadi penulis kedua setuju dengan fokus utama manuskrip dan jurnal yang menjadi targetnya. Pastikan nama semua penulis dieja dengan tepat. Nah ini dia, jangan sampai namanya salah ya. Dan jika mempunyai nama tengah, misalnya Muhammad Zainal Abidin, Zainal nama tengah, maka nama tengah ditulis untuk memfasilitasi penyarian database. Ya silakan ya. Karena ada beberapa jurnal itu butuh nama tengah. Jadi mungkin next untuk plan selanjutnya kamu punya anak ya atau siapa, nama minimal 3 kata. Minimal ya, paling bagus 3 kata sebenarnya. Jadi ada nama depan, tengah, belakang. Kalau 4 suku kata agak ribet, apalagi 1 suku kata atau 2 suku kata. Ya silakan ya, maksudnya kalau saya kebetulan 3 suku kata, jadi cukup aman sekali ya kita bilang ya. Tapi itu masalah beda-beda ya, maksudnya ya. Kalau ininya ya kalau nggak tahu ya mungkin dengan suku kata saja peruntungan kerezekiannya cukup tinggi ya. Silakan ya, maksudnya ya. Penyebutan gelar sebaiknya dihindari, tapi ada loh jurnal yang tingkatnya internasional dengan Trindeks Scopus itu pakai gelar. Jadi enggak semua demikian. Saya pernah baca dia mencantumkan gelarnya, dan itu Scopus. Baru kemarin saya ikut pelatihannya soalnya, dan saya tuh ngeliat kok pakai gelar ya. Pas saya cek jurnalnya itu Scopus, jurnal terindeks yang bagus sekali ya, maksudnya untuk di tingkat dunia itu diakui. Makanya saya bilang saya nggak membohongi ya, maksudnya yang membuat materi juga bagus orangnya, dan tunjukkan artikelnya ada gelarnya. Makanya saya heran, kan setahu saya juga tidak menyebutkan gelar. Gini aja, kalau templatenya minta disebutkan gelar, sebutkan gelarnya. Tapi kalau templatenya tidak menyebutkan gelar, tidak boleh tidak menyebutkan gelar, itu bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau template menyebutkan tidak boleh menyebutkan gelar, maka jangan sebutkan gelar. Ya, jadi contoh, ya seperti ini ya. Tapi kan kamu banyak sekali mahasiswa menuliskan CST, calon sarjana teknik. Itu enggak resmi, karena memang kamu nggak punya ijazahnya, nggak punya sertifikat kamu udah lulus S1 ya, segala macam itu jangan. Jadi
Eh, Kalau memang template-nya diminta menyebutkan gelar, sebutkan gelar. Tapi kalau template-nya meminta untuk tidak menyebutkan gelar, jangan menyebutkan gelar. Rata-rata seperti itu, hanya dua opsi ya. Nah, saya juga heran kenapa ada template yang meminta gelar. Saya tidak tahu ya, tapi saya lihat itu ada ternyata di Scopus. Nah, oke itu. Terus afiliasi penulis, departemen dan institusi. Nah, ingat baik-baik. Di sini orang menyebutkan departemen itu untuk S1, ini master, ini lab mereka, lab biore, mereka bangun lab, maksudnya lab pribadi ya, segala macam, atau lab keahlian si dosennya. Lalu ini dia graduate student, itu bisa S2 bisa S3 di situ ya. Fisik department. Jangan sampai kita itu program studi kamu tulis department, karena arti department itu lain, seperti yang udah saya jelaskan di materi sebelumnya. Jangan ngikutin misalnya template-nya department terus kamu ngikutin department, itu fleksibel ya. Jadi misalkan kita menuliskan ya udah chemical engineering program, ya memang itu kita ya, jadi jangan ke arah sana. Dan kita belum ada ajak untuk bahasa Inggrisnya. Jadi misalkan di sini kan di Ponorogo University, ternyata benar saya cek, nah di Undip itu sudah disaklekan bahasa Inggrisnya ini. Nah, sedangkan di Singapura Bangsa ini belum disaklekan bahasa Inggrisnya apa. Jadi kalau saya berapa kali setelah memahami ya tidak ada nama itu, akhirnya saya menuliskan Chemical Engineering Program, terus Universitas Diponegoro, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya tidak berani menuliskan Singapura Bangsa Karawang of University atau bla 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 ya, tidak sorry Singapura Bangsa Karawang University atau University of Singapura Bangsa Karawang atau Karawang of University Singapura Bangsa. Saya tidak berani karena tidak ada saklek bahasa Inggrisnya atau ketok palu dari universitasnya. Jadi saya tetap menuliskan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Karena kalaupun kita googling ya, ketika ketiknya adalah Singapura Bangsa Karawang of University, itu tidak ada sebenarnya, karena sakleknya adalah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini juga agar orang juga tidak salah makna ya, kita ada urutan yaitu program studi, terus jurusan dan departemen. Jadi jangan sampai kamu salah maksud dengan arti kata departemen. Kalau Undip benar departemen, saya lihat lokasinya memang besar, itu cocok departemen ya. Tapi kalau kita belum cocok ke sana, makanya kita dikatakan program studi. Walaupun mereka di porlabnya adalah program studi, tapi di lapangannya mereka mengatakan mereka departemen karena yang benar besar. Oke, situ ya. Jangan sampai salah. Terus beberapa jurnal mempublikasikan artikel afiliasi sekarang. Nah, misalkan gini ya, ada beberapa hal yang membingungkan. Misalkan mahasiswa tuh ada yang S2, misalnya saya aja deh, saya mau jadi S3 gitu sekolah, terus saya saat itu riset bareng jadi student. Ibu nuliskan afiliasi mana? Sebenarnya kalau misalkan saya ini beberapa hal yang membingungkan ya, maksudnya ketika saya misalnya sedang S3 terus saya menjadi student, maka sebenarnya yang saya pasang adalah afiliasi saya sebagai student, bukan sebagai dosen. Nah, ini hal-hal yang harus dipahami ya. Mungkin beberapa orang juga ada yang melanggar lah, dia student S3, afiliasinya dia tetap menuliskan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Seharusnya tidak demikian. Kita harus menghargai kampus yang kita sekolah, karena yang memberikan dana itu sebenarnya kan kita mahasiswa, maka diberikan riset lah, grant dan kawan-kawan. Nah, disitulah kita menghargai dari si pemberi hibah. Namun ada beberapa orang melakukan tidak demikian. Dikembalikan lagi ke personal masing-masing ya, maksudnya segala macam, karena tinggal dibicarakan kembali dengan si supervisornya, dosen pembimbingnya. Ini gimana ya Pak, sebaiknya saya tetap pastilah mencantumkan, kalau kamu tidak mencantumkan nama kampus kamu sedang sekolah, itu salah besar, tidak boleh. Tapi mencantumkan dua afiliasi itu karena kan kita pekerjaannya satu dosen terus juga satu sebagai student ya, itu dibicarakan dengan supervisornya ya, maksudnya jangan sampai ada kesalahan pemahaman di sana. Oke, di sini ini hal yang nanti akan ditemuin di lapangan ya, maksudnya.
Terus ini adalah teknis penulisan daftar pustakanya ya. Ini mungkin kalau sudah pakai Mendeley kan kemarin sudah belajar nih, jadi saya tidak usah menjelaskan apa itu apa ya. Ini The American Psychology Association ya. Ini hanya urutan dia saja ya, dan kamu bisa pelajari dari Mendeley kamu ya. Itu dia memberikan saran yang jelas untuk mengalokasikan kredit dan masukkan nama khususnya untuk publikasi ilmu sosial bukan kita ya, jadi tolong dibedakan. Urutan nama ini untuk sosial ya. Urutan nama penulis suatu artikel harus merefleksikan kontribusi saintifik dan profesional relatif tiap penulis tanpa mempertimbangkan status akademiknya. Oke, nggak lihat senior junior. Aturan utama bahwa kontributor utama harus berada sebagai nama pertama, diikuti nama lainnya. Silakan ya. Posisi seseorang dalam jabatan institusional sebaiknya tidak mempengaruhi ya, ini yang tadi saya bilang junior senior tadi. Mahasiswa sebaiknya diposisikan sebagai penulis nama pada suatu artikel dengan banyak penulis yang mana artikel ini mendasari, kalau ini untuk mendasari tesis atau disertasinya. Iya, karena ada beberapa universitas yang gini saya jelasin deh ya. Saat saya S2 itu ternyata dalam beberapa riset saya menghasilkan beberapa artikel ya ceritanya. Nah, ternyata di publikasi A ya, nama saya sebagai nama pertama, pembimbing saya nama kedua. Itu sudah cukup untuk memenuhi persyaratan mau sidang. Udah dong, closing ya di situ. Saya sebagai penulis pertama. Namun, ada artikel yang saya hasilkan lagi bersama pembimbing saya dengan riset bareng beliau. Saya yang nulis, saya yang ini segala macam, terus dibicarakan, Des, penulis pertamanya saya. Oh ya, tidak masalah, saya bilang. Karena toh saya kan untuk bimbingan yang sidang tadi sudah saya dapat ya ceritanya. Oke, terbitlah itu artikel yang kedua. Terus buat lagi nih ceritanya, menghasilkan paten sederhana. Penulis pertamanya beliau ini dan itu klik kita juga tidak masalah. Jadi ada yang diposisikan saat itu ya, saya ketemu dosen yang oke banget maksudnya ya. Jadi beliau memahami kode etik dan tidak ada hal-hal yang sampai detik ini menyakiti diri saya maksudnya ya, atau dibohongi atau apa, tidak. Jadi oh ya, ini saya sudah waktu itu ya seminar, memang saat itu S2 itu minimal cuma seminar nasional lah ceritanya saat itu ya, tahun sekian ya. Kalau sekarang sudah berubah, maksudnya harus diikuti saja langkahnya. Begitu selanjutnya ternyata yang pertama itu hanya proceeding nasional ya, seminar nasional ceritanya. Yang kedua itu ke Scopus ternyata munculnya. Yang ketiga itu paten. Ya, jadi ya menurut saya is okay kok, karena memang toh saat itu kan saya mahasiswa ya, maksudnya yang punya riset beliau dan kawan-kawan, saya adalah bagian pelaksana dan apa yang saya capai juga sudah dicapai, maka selebihnya menurut saya adalah punya dosen saya, dan itu diobrolkan, dijelaskan, Des ini nih yang teknis pelaksananya nulis kita ini segala macam, karena memang risetnya kan kita yang menjalankan ya, dan saya oke saja, dan saya di coaching sampai habis gitu ya, dari Indonesia ke Inggris dan kawan-kawan, dan itu diberikan waktunya, janjian, Des kita datang jam sekian, ini segini, dan dijalankan oleh saya. Misalnya Des jam 7 kita ini ya, maksudnya bimbingan gini. Oh ya Pak, datang. Besok bimbingan lagi ya gini. Nah, itu tuh sebagai alur mengapa gitu. Kadang-kadang kan mahasiswa tuh kan, ngapain sih jam 7 datang sama dosen kayak gini lah. Kadang-kadang saya bilang kita harus mencoba memahami begitu padatnya pekerjaan seorang dosen ya, maksudnya bukan mengartikan kita sebagai ego, bukan. Jadi saat itu dosen saya bilang gini, jam 7 ya Des ya, kamu bisa bangun gak? Aduh gimana ya Pak ya, saya bilang gitu ya, jam 7 ya, jam 7 pagi beneran, saya bilang iya. Saya upayakan deh Pak, saya bilang kan, karena beliau tahu kalau saya pasti datang ke kampus jam 10. Ternyata saya bisa bangun jam 7 ya, walaupun tidur di jam 4 subuh gitu kan ya. Saya datang, beliau sudah datang, karena saat coaching itu saya bilang jangan sampai ada distraction, jangan ada yang mengubah mood dan kawan-kawan, karena itu harus serius dan waktunya juga. Jadi kan di jam 7 itu ternyata akhirnya ya, setelah saya pahami sekarang tuh di jam 7 itu kan orang belum pada datang ceritanya, dosen-dosen belum pada datang, karena kan sebenarnya mereka kerja setengah 8 kalau nggak salah. Nah itu sangat khusyuk ya mungkin ya, sunyi itu, dan itu masih jernih ya, maksudnya belum ada masalah ini itu, dan di coaching itu paling lama 1 jam, dan saat itu sedang puasa kalau nggak salah ya, 1 jam selesai. Oh ini jadi saat itu coachingnya nggak seteknologi kayak sekarang lah ya, maksudnya beliau baca printan saya, jadi saya ngeprint 2
dia baca satu, saya baca print, dan saya pakai laptop. Dibaca per kalimat dibaca. Oh Des, ini tolong langsung ganti ya. Oh ya, coret di kertas saya coret, ganti, terus di Word saya yang baru langsung saya ubah seperti itu ya, dengan save nama file yang lain. Maksudnya ya entahlah kamu tulis edit 1 lah, apalah, terserah, bismillah 1, bismillah 2 ya, sidang 1 ya. Itu saya juga ngeliat teman-teman saya yang tulis nama-nama yang katrok gitu ya. Oke, itu paling 1 hari 1 bab ya, nggak sampai 1 halaman, paling setengah halaman lah kita bilang. Besok ngurangin lagi 1,5 halaman sampai akhirnya dalam waktu 1 minggu itu selesai. Tapi dengan catatan kita datang itu dengan benar-benar bawa tulisan yang kita yakini sudah oke. Kita sudah nulis ini segala macam ya. Maksudnya membuat structure dan kawan-kawan udah tahu runut ceritanya. Jadi ketika ada revisi dari dosen itu bukan sakit hati sebenarnya. Kita menyadari, oh ya saya kurang di sini gitu loh. Maksudnya oh iya ke sini. Bukan lagi debat, oh ya Pak saya gini-gini, atau menyalahkan, iya Pak memang saya bego gitu segala macam. Bukan, tidak lagi ke sana, karena kita udah sangat serius di sana ya. Jadi di sana itu adalah mengoreksi apa yang kurang. Jadi ketika ini dinyatakan kurang, maka kamu sudah flashback, oh ternyata maksud dia itu harusnya begini. Nah itu, oh iya ya harusnya kurang ya seperti itu, flashbacknya. Agar ketika kita mau bimbingan, kita mau apa, itu lancar ya. Lancar itu bukan ngartikan oh ya Pak ikut-ikut aja, bukan. Jadi mengoreksi kayak kita ngobrol 2 arah banget gitu ya. Maksudnya oh ini kurang, setelah kurang tuh berpikir apa sih yang kurang maksudnya di sini. Nah itu tuh ya hal-hal yang harus kita ketahui dengan pasti sebelum kita bimbingan. Apa yang kita tulis itu benar-benar paham. Nah ini dia baru klik dengan dosennya. Itu paling lama 1 jam, dalam 1 minggu udah ada progres. Terus dosennya, kalau yang seminar saya sendiri yang berangkat ke Jogja ya, saya sendiri yang mempresentasikan dan kawan-kawan sama kawan saya. Tapi kalau yang artikel itu kalau nggak salah saya sudah, saat itu kalau nggak salah saya sudah lulus, jadi dianggap tidak ada tidak ada kewajiban untuk ngikutin semua arahan dosen lah, bahasa dosen saat itu ya. Jadi saya aja deh yang publikasikan ini segala macam, karena sudah lulus sayanya jadinya ya ceritanya, karena kan itu oh iya tidak masalah saya bilang. Termasuk yang paten itu pun saya sudah lulus, jadi beliau agak sungkan untuk meminta bantuan saya. Tapi pas di teknis pelaksanaan saya tanya sama kawan saya, ini masalah cuma naluri doang ya, lagi sibuk apa sih, saya bilang oh lagi ini gini, aku bantu dong gini gini. Kamu nggak sibuk Des? Enggak, saya bilang. Jadi saya sibuk warawiri untuk ngurusin yang form yang paten segala macam. Jadi karena khawatir ya mungkin dosen saya, dan akhirnya bertanya ke mahasiswa yang satunya, saya ditemenin Desi ke bawah untuk ngurusin pembayaran paten dan kawan-kawan. Karena gini, ada beberapa di luar itu ya, kalau udah selesai lulus itu sudah habis segala apapun beban sebagai mahasiswa. Tapi ya itu hanya masalah kamu mau bantu atau enggak aja, silahkan lah ya kalau itu mah ya. Makanya rata-rata dosen tuh juga enggan ya memberikan ACC sampai semuanya clear, karena ada beberapa mahasiswa gini, Bu perbaikannya nanti ya Bu abis dari wisuda misalnya gitu ya, nanti ibu tahan aja ijazahnya gini-gini segala macam. Ternyata itu kadang-kadang dijadikan bahasa isu lah ya ceritanya, iya nih dosen saya nahan ijazah saya, masa saya belum perbaikan ini. Padahal di lapangannya dia meminta revisiannya nanti setelah setelah wisuda. Kenapa? Misalkan gini, deadline untuk mengumpulkan semua data untuk wisuda adalah hari ini ya, sedangkan dia sudah dimepet. Kalau dia meninggalkan waktu untuk dia revisian, maka dia harus wisudanya di gelombang selanjutnya. Nggak tahu gelombang selanjutnya setengah tahun kemudian, 1 tahun kemudian, saya tidak tahu ya. Maksudnya kalau di Unsika kan hanya 2 kali ya ceritanya, hanya ada di Juli kalau nggak salah ya, Juli sama Desember misalkan seperti itu. Jadi dia negosiasi dengan dosennya, dan negosiasi itu meminta perbaikannya setelah wisuda. Jadi maksudnya biar dia tetap wisuda di ACC, tapi sebenarnya revisiannya nanti gitu. Namun di lapangannya kadang-kadang ada mahasiswa yang komit, ada mahasiswa yang tidak komit. Yang tidak komit inilah yang jadi akhirnya dosen itu sekesan menahan mahasiswa, padahal tidak demikian. Ini juga saya temui ya, maksudnya kita komit ya, oh ya revisiannya habis sudah ya Pak, boleh Bapak tahan aja dulu ijazah saya segala macam agar saya komitan ini. Nah, tapi kenyataannya ada banyak isu yang terjadi sehingga si dosen ini sampai dipanggil dan kawan-kawan. Nah, ini kita bilang teknis pelaksanaannya menjadi ini. Sampai dibilang menahan ijazah dan kawan, padahal tidak demikian. Ada juga yang mahasiswa, Bu artikelnya nanti ya Bu abis wisuda gini-gini. Sampai akhirnya
tidak dikerjakan sampai beberapa tahun. Dan itu padahal digolkan ya, misalnya gini deh, kamu harusnya sidang harus punya artikel ini, ternyata kamu belum punya. Si dosennya ibarat kata ya udahlah negosiasi sama kaprodi gini ya, jadi dosen yang menjamin lah ibarat kata. Terus kaprodinya kamu yang jamin ya misalnya gitu. Nah tiba-tiba ini kan ditagih segala macam, ternyata dia sudah pegang ijazah, dia sudah kerja, dan dia ya kalau di WA melupakan. Nah makanya jadi saran saya ikutin aja birokrasinya, aturannya, administrasinya. Jadi jangan sampai terhalang oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kamu cicil dari semester 3. Jadi tidak ada, kalau di teknik kimia fisika mungkin mohon maaf ya, tidak bisa bantu hal itu karena sudah diberikan waktu dari semester 3 untuk dicicil satu artikel buat kamu, dan banyak sekali waktu kamu. Jadi kalau misalkan itu tidak tercapai, mohon maaf sekali, ya udah terpending seperti itu ya, karena sudah dihantam dari semester 3. Oke, lanjut. Meskipun demikian, dalam paper-paper di bidang sains, banyaknya penulis dalam satu artikel bisa sangat banyak dan bisa menyebabkan masalah. Oke, tapi kalau memang benar dia kontribusi, why not ya ceritanya ya. Bentar ya. Hal ini bisa diatasi dengan membuat sebuah catatan kaki. Kontributor A dan B, dikasih tahu. Ya, dikelirkan maksudnya ya. Merancang, menyusun penelitian, C menulis manuskrip, D ini ngapain ya, segala macam. Seseorang yang tidak berkontribusi secara signifikan dalam manuskrip jangan dimasukkan sebagai penulis karena akan mengencerkan atau mengecilkan peran penulis lain dengan kontribusi yang signifikan. Orang yang memberikan dana penelitian tidak cukup untuk dimasukkan sebagai nama penulis, tapi dimasukkan di acknowledgement. Mana acknowledgement ini biasanya ada di bagian belakang. Berapa halaman? 28 nih. Ini dia ngasih tahu di belakang. Ini jadi kalau yang ngasih hibah orang adalah Ristek Dikti, siapa nama Ristek Dikti? nama departemennya ya, dia bilang seperti ini. Kampus. Oke. Memasukkan teman, keluarga, dan tatan seorang yang tidak berkontribusi tidak dibenarkan dalam publikasi ilmiah. Memasukkan nama seorang tidak kontribusi dikenal sebagai give authorship, dan ini melanggar etika ilmiah. Demikian juga menghilangkan nama orang yang berkontribusi. Nah ini dia, saya bilang tidak dibenarkan. Menghilangkan penulisan seseorang yang seharusnya dimasukkan, itu juga ghost authorship. Yang tadi saya bilang, kita udah komit bareng, kamu adalah tim saya dalam riset gini-gini, yang lapangannya entahlah seperti apa, itu jangan dihilangkan, nanti jadinya ghost authorship. Oke, itu aja dulu ya. Ini bisa 2 pertemuan ya jadinya karena agak panjang ya. Jadi ini pertemuan berapa saya yang terlambatkan ya. Jadi ini untuk 2 pertemuan ya, atau 2 minggu ya. Terima kasih. Nanti saya lanjut lagi ke petunjuk penulisan, penyiapan manuskrip, dan mungkin saya akan membahas artikel beliau. Kamu bisa download dulu ya. Judulnya adalah Kinetic Study on the Effects of Sugar Addition of the Thermal Degradation of Phycocyanin from Spirulina Species ya, dari punyanya Pak Hadianto. Silahkan ya dibaca karena ini yang akan saya jadikan sebagai materi yang selanjutnya ya, petunjuk penulisan, penyiapan manuskrip ya, seperti ini. Kita akan bedah salah satu artikel beliau. Kenapa nggak pakai artikel punyanya si penulis ini, Bu? Siapa nih, siapa ya, saya lupa nih karena bukunya agak banyak. Punyanya Pak Prof Abdul Rahman, karena Pak Prof Abdul Rahman kalau nggak salah dari farmasi ya, kalau nggak salah ya saya lihat. Nah ini orang teknik kimia, jadi lebih cocok ke teknik kimianya aja, lebih enak ke sana ya. Oke, itu aja dari saya hari ini untuk 2 kali pertemuannya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di channel DCU, dan saya ucapkan selamat pagi, bye.